Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan sebab demikian kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam menjaga amal-amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih juga kita mampu beristiqomah untuk belajar ilmu syar'i ini. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukum jami'an? Afwan, qadarullah ya. Tadi kita nggak bisa Zoom secara online. Qadarullah, kita kembali belajar melalui rekaman ya, delay. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat antum untuk belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baiklah, pada siang ini kita akan belajar sirah Nabi, tarikh ya, pada pertanyaan yang ke-25 ya, 25. Kemarin kita telah sampai kepada pertanyaan yang ke-24, yaitu pembatalan perjanjian, lembaran perjanjian yang berisi tentang tidak boleh bergaul, tidak ada saling menikahkan, tidak ada saling memberikan manfaat dan lain-lain ya. Itu ditempelkan di dinding Ka'bah ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Artinya mereka memboikot Bani Hashim ya, para sahabat dan lain-lain ya, sehingga mereka tidak diberikan ruang berhubungan dengan orang-orang Quraisy yang di Makkah. Jadi pada masa itulah ya, tahun ketiga datanglah Hisham bin Amr, Zuhair dan lain-lain. Mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian, surat perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah tersebut. Tapi sebelum mereka datang ke sana, yang tadi sahifah ya, perjanjian tersebut sudah bolong-bolong dimakan rayap sebelum mereka mengkoyak-koyaknya, kecuali nama Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal yang masih tersisa ya, tanpa dimakan oleh rayap tersebut. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kepada soalu 25, pelajaran yang ke-25. Fi ayyi amin kana dzalik ya, fi ayyi amin kana dzalik, pada tahun fi ayyi, pada tahun fi ayyi amin, pada tahun berapa, ayyi berapa ya, pada tahun berapa, kana dzalika, peristiwa demikian ya, peristiwa demikian. Wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am, dan apa yang hadatsa terjadi fi hadzal am, pada tahun ini. Jadi peristiwa pembatalan sahifah tadi ya oleh 5 orang ya dari kaum Quraisy ya, pada tahun berapakah surat perjanjian yang dibatalkan itu? Fi ayyi amin kana, pada tahun berapakah? Wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am, dan apa yang terjadi di tahun ini ya. Penulis memberikan jawaban, al jawab kana dzalika, peristiwa demikian kata penulis, ama ashrin min bi'tsatihi, ama pada tahun, ashrin ke-10, min dari bi'tsatihi, dari nubuwah Nabi, dari diutusnya Nabi. Jadi tahun ke-10 Hijriah ya, tahun ke-10 dari masa Nabi diutus menjadi Rasul ya, tahun ke-10 itulah terjadi peristiwa ya, pengkoyakan surat perjanjian tentang pemboikotan ya Bani Hashim, Bani Muthalib ya, yang diboikot di daerah lembah Abu Thalib ya.
Pada tahun ke-10 itu dari kenabian ya terjadi ya pembatalan daripada perjanjian pemboikotan orang-orang Bani Hashim. Wa fi hadzal am, dan pada tahun ini tuwfiyat zaujatuhu, wafatlah istrinya ya, wafatlah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, wafatlah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wa ammuhu, sekaligus ya wafat juga ammuhu, pamannya siapa? Abu Thalib. Wa fiha, dan di sana ya tala, dibacain surah An-Najm ya. Per tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya, tala membaca surah An-Najm. Wa sajadah, kemudian dia sujud ya, kemudian sujudlah ya, kemudian dia sujud, dan sujud juga lah orang-orang ya bersama beliau ya, bersama beliau, baik yang muslim maupun yang musyrik. Sujudlah bersamanya al-muslimuna, orang-orang muslim, al-musyrikun, dan orang-orang musyrik. Walamma sami'a, dan tatkala ya, dan manakala sami'a, telah mendengar, muhajiru, orang-orang Islam yang berhijrah ke Al-Habasyah, ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa di antara kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ya, mereka apa? Sami'ah, mendengar peristiwa ini ya. Raja'a ba'duhum ya, raja'a kembali atau pulang. Sebahagian ba'duhum, sebagian mereka pulang ya, kembali ilah Makkah, ke Makkah. Dhannina, mereka menduga Islam Quraisyin, mereka mengira bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Wa kana al-amru bi khilafi dzalik, dan adalah masalahnya berbeda yang demikian. Artinya padahal yang terjadi sebaliknya. Kalau diartikan secara arti perkata, wa kana al-amru, dan adalah masalah itu bi khilafin, terbalik, berkebalikan ya, zalika, yang demikian. Artinya padahal yang terjadi sebaliknya. Baik, perhatikan ya, saya terangkan dulu ya yang ke-25 ini. Jadi tahun ini disebut dengan tahun Amul Huzni, namanya tahun Amul Huzni, yaitu Nabi mengalami duka cita. Kenapa? Dua orang yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Abu Thalib ya. Sakitnya Abu Thalib semakin bertambah parah, tinggal menunggu saat-saat kematiannya, dan akhirnya meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuwah ya, tahun ke-10 dari nubuwah. Itulah terjadi wafatnya Abu Thalib selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Jadi memang nggak lama sih, cuma 6 bulan setelah bebas dari pemboikotan meninggallah pamannya tersebut. Ada yang berpendapat ya, dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, 3 bulan setelah wafatnya Khadijah. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab, tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal ya. Ketika mau wafat itu Nabi hadir ya, dan di sisinya ada juga Abu Jahal. Lalu kata Nabi, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti dapat dijadikan hujjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib,
apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Jadi Abu Jahal menyelah, ya, menjawab jawaban Nabi, wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah membenci, tidak suka lagi kepada agamanya Abdul Muthalib? Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata itu hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Akhirnya dia pun wafat dalam keadaan kafir, mengikuti agama Abdul Muthalib, ya, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, aku benar-benar, ya, kata Nabi, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang melakukannya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang sekalipun yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, ya. Jadi Nabi sangat bersedih, yang pertama karena pamannya ini tidak dalam keadaan muslim meninggalnya. Yang kedua, pamannya ini adalah orang yang sangat mendukung Nabi, sangat yang membela Nabi baik suka maupun duka, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, menghina Nabi, maka ada paman yang membelahnya, begitu, ya. Berikutnya menyusul pula lah Khadijah, ya, rahmatullahu alaiha. Jadi kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubrah meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari nubuwah. Jadi duluan Abu Thalib wafat, baru istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Khadijah. Saat itu usia Khadijah radhiyallahu taala anha berusia 65 tahun, sementara usia Nabi saat itu 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendampingi Rasulullah selama seperempat abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau, ya. Bahkan harta Khadijah terkuras habis, ya, itu untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak ada masalah baginya dengan harta, bahkan jiwa sekalipun, ya, demi membantu dakwah suaminya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah perempuan, ya, pertama yang beriman, kata Rasulullah. Dia beriman kepadaku saat semua orang yang mengingkarinya, katanya. Jadi hampir semua orang saat itu mengingkari dakwah Rasulullah, dialah orang yang pertama yang membenarkan aku, kata Rasulullah. Selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku, selagi semua orang tidak mau memberikannya, Allah menganugerahiku anak darinya, selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku, ya, keturunan. Jadi pada tahun ini duka yang bertumpuk-tumpuk. 2 peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, ya, 3 bulan, ya, 3 bulan 4 bulan wafat, ya, Ummul Mukminin. Jadi cuma 3 bulan jaraknya. 2 orang yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, istri beliau dan paman orang yang disegani, di situ pula, ya, tahun itu pula lah terjadi keduanya wafat, gitu kan. Makanya Rasulullah sangat bersedih karena mereka orang yang sangat melindungi Nabi. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy akan semakin menjadi-jadi, gitu kan, karena orang yang disegani di diri Rasulullah sudah tidak ada lagi, sehingga mereka bisa berbuat sesuka hatinya. Jadi Nabi menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat, ya, dari Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy kafir, ya, semakin bersemangat untuk menyakiti Nabi SAW.
daripada saat Abu Thalib masih hidup. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Jadi putri beliau menangis sedih melihat ayahnya seperti itu gitu kan. Orang-orang sangat memusuhi ayahnya. Lalu beliau bersabda kepadanya, kepada putrinya, tak perlu menangis wahai putriku, kata Rasulullah, karena Allah akan melindungi bapakmu ini. Jadi yakinnya Rasulullah SAW bahwa dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat itu juga beliau bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia. Jadi tidak pernah Nabi menerima gangguan yang lebih dahsyat melainkan setelah meninggalnya pamannya tersebut. Jadi karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk yang dialami Nabi saat itu maka beliau menyebutnya sebagai Amul Huzni. Apa namanya? Amul Huzni, tahun duka cita. Sehingga julukan ini pun terkenal di dalam sejarah. Taib. Baik, ya. Kalau ada yang mau bertanya yang kurang paham, ya nanti silakan antum japri Ustadz apa yang kurang paham, ya. Apa yang kurang paham nanti insyaallah akan dijelaskan kepada antum. Baik, untuk sementara hari ini cukup, ya. Cukup hari ini tentang apa yang pertanyaan yang ke 25 ini, ya. Baik, hari ini juga kita Ustadz mau menyampaikan informasi bahwa kita sudah mulai ujian praktek, ya, ujian praktek hari ini. Jadi ujian prakteknya, ya, seperti biasa Ustadz meminta antum untuk mencatat arti, ya itu kan. Tetapi hari ini antum mengirimnya, ya, sekaligus dibuat satu file PDF, ya. Jadi antum tulis dulu di buku, ya, antum fotoin, ya, antum foto, baru antum gabungkan ke dalam satu file, ya, satu file, ya, satu file, antum gabungkan satu PDF supaya Ustadz gampang memeriksanya. Karena kalau antum nanti kirim foto saja, Ustaz nggak mau terima, nanti bisa campur dia kepada foto-foto yang lain, ya, tugas-tugas yang lain. Ini Ustaz maunya dikirim, ya, pakai apa? Pakai PDF digabungkan. Jadi yang dikirim apa Ustaz? Terjemahannya saja, ya, terjemahan atau keterangan-keterangan hasil daripada catatan antum, ya, dimulai sejak sejak semester, ya, sejak semester. Ustadz minta antum mencatat, ya, dari pertanyaan yang ke-20. Biman bada'a hina jahral bidda'wah. Pertanyaan ke-20, kemudian 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu aja. Ya, antum catat artinya, ya. Lalu antum buat satu file PDF, lalu kirim ke Ustadz artinya saja. Itulah ujian prakteknya. Sangat mudah sebenarnya. Dikumpul paling lama sampai besok pagi, kira-kira jam 10 itu sudah Ustaz terima, ya, ujian praktek tarikhnya. Bagi yang lewat demikian dianggap, ya, remedial, tidak mengumpulkan. Jadi mulai sekarang, ya,
Antum mendengar ini, antum sudah mulai. Jadi dari pertanyaan yang ke-20 sampai ke-25, kalau yang sudah mencatat, alhamdulillah, tinggal dipotoin lagi ya sampai yang ke-25 ini ya. Kemudian antum gabungkan satu PDF. Jadi itu just tugasnya. Mudah ya. Sambil juga persiapan nanti kita untuk ujian tulisan. Baik, cukup demikian ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nakhtatim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.